Aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Belu mengikuti rekoleksi kategorial aksi puasa pembangunan APP 2024. Memiliki segudang prestasi, Sekolah Menengah Atas Katolik Surya Atambua menjadi sekolah favorit di titik nol perbatasan NKRI dan Timor Leste. Warung Maona yang berada tepat di tengah kota Atambua menyajikan kuliner lezat dengan beragam menu pengganti nasi. Halo, salam sejahtera pemirsa. Saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual di Kabupaten Belu. Saya, Priska Rengi, akan menemani Anda hanya di Atambua TV. Aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Belu mengikuti rekoleksi kategorial aksi puasa pembangunan APP 2024. Kegiatan yang berlangsung di Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Atambua ini dipimpin oleh Uskup Keuskupan Atambua, Monsenyur Dominikus Sakuprojo. Memasuki masa prapaskah, Uskup Keuskupan Atambua Monsinyor Dominikus Sakuprojo memimpin rekoleksi kategorial aksi puasa pembangunan APP 2024 bagi seluruh umat Katolik yang menjadi aparatur sipil negara pemerintahan Kabupaten Belu. Kegiatan yang terlaksana pada Selasa 5 Maret 2024 ini berlangsung di Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Atambua. Monsinyor Dominikus Sakuprojo mengatakan saat ini gereja berkeinginan agar kehidupan ekonomi dibangun atas dasar kesadaran untuk memelihara bumi sebagai rumah bersama bagi setiap makhluk hidup di dunia. Melalui berbagai macam kegiatan kebersamaan, membangun bidang ekonomi, membangun bidang pendidikan, membangun bidang ekologi, dan kami merasa terpanggil untuk semuanya. Melalui dialog-dialog, kami akhirnya saling memahami dalam semangat gereja sinodal yang dicanangkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, kami bergandengan tangan. Uskup Domi juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan yang dengan caranya telah membangkitkan orang-orang yang berdedikasi kepada gereja, sehingga terbangun kerjasama yang baik dengan semua pihak. Seluruh peserta yang hadir berharap agar Tuhan dengan kekuatannya yang maha kuasa senantiasa melindungi dan membimbing semua umat manusia agar menjalani kehidupan yang lebih baik. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Ditemui di sela kegiatan rekoleksi di Gereja Katedral, Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin turut menyampaikan terima kasih kepada pihak gereja yang telah memberikan rekoleksi kategorial APP kepada seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Taulin juga mengimbau kepada setiap ASN untuk terus mengembangkan ekonomi ekologis dalam pekerjaannya sehari-hari. Hari ini kita bisa saksikan bahwa kami semua, kecuali yang bertugas melayani, mengikuti rekoleksi pada hari ini. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan lewat kegiatan seperti ini, momentum seperti ini, ya, sekembali dari sini tidak hilang begitu saja, tetapi memberikan pemahaman semangat baru bersama gereja kita membangun ekonomi ekologi masyarakat di Kabupaten Belu, ya. Semangat kemiskinan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu ini. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan dalam pekerjaan kita sehari-hari dalam melayani masyarakat di Kabupaten Belu, ASN terutama yang sudah mengikuti rekoleksi pada hari ini membawa semangat itu dalam pekerjaan sehari-hari. Dan harapan kita dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, masyarakat kita lebih berdaya, tumbuh lebih baik, lebih sehat, kemudian ekologi lingkungan kita terjaga dengan baik sesuai dengan visi dari pemerintah Kabupaten Belu, masyarakat Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Dampak krisis iklim terhadap bahan pangan sudah tampak jelas di setiap lahan pertanian di wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Belu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Belu mengungkap fakta
hampir seluruh areal persawahan di Kabupaten Belu kering kerontang dan terancam gagal panen akibat kurangnya debit air di sejumlah wilayah. Memasuki awal Maret, areal persawahan di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur kering kerontang. Krisis iklim terhadap bahan pangan ini juga terjadi di lahan padi yang berada di Atambua, Kabupaten Belu. Tampak tanah yang seharusnya ditumbuhi tanaman padi ini terlihat tandus akibat debit air dari kolam penampungan yang sudah tak mencukupi untuk menyirami seluruh areal persawahan. Kepala Dinas Robertus Sirmias Mali menyebut, kekeringan pada lahan padi ini menjadi yang terparah dari musim tanam hingga panen di tahun-tahun sebelumnya. Gagal tanam hingga gagal panen menurut Robertus tak lepas dari dampak fenomena El Nino yang terjadi di permukaan bumi. Terus untuk padi, ini boleh dibilang sangat berat karena di tahun ini dampak dari El Nino yang sangat ekstrim ini menyebabkan curah hujan yang tidak menentu, bahkan sekarang ini sudah diperkirakan masuk bulan Maret ini hujan sudah stop. Pemanasan suhu muka laut yang terjadi mengurangi curah hujan yang seharusnya menyirami lahan sawah tada hujan yang berada di beberapa wilayah Kabupaten Belu. Dalam istilah pertanian itu mulai memasuki masa busuk. Memasuki awal tahun 2024, Kabupaten Belu yang seharusnya memiliki areal persawahan padi seluas 6.000 hektar, kini hanya mampu merealisasikan penanaman padi dengan luas areal 2.726 hektar. Itu artinya hanya sekitaran 45% lahan yang ditanami padi. Mirisnya, dengan kondisi yang terjadi saat ini, tanaman padi akan terancam mati. Seandainya hujan tidak turun maksimal, maka sudah dipastikan para petani akan mengalami gagal panen. Saat ini setiap lahan pertanian yang telah ditanami padi akan diupayakan mendapatkan sumber air dengan konsep pompanisasi dari beberapa sumber air terdekat. Untuk mengantisipasi gagal panen, pemerintah setempat juga menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air. Air yang terbuang percuma akan lebih berguna untuk menghijaukan sawah yang digarap oleh para petani. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar pasar murah untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Kegiatan yang digelar di 2 kelurahan ini disambut antusias oleh masyarakat. Solusi persediaan pangan beras telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belu demi mengantisipasi kekurangan pasokan beras jelang perayaan Paskah dan bulan suci Ramadan. Harga beras yang sempat mengalami kenaikan beberapa hari terakhir kini diantisipasi pemerintah dengan mengguyurkan pasokan beras jenis medium dan premium ke pasar tradisional. Kepala Dinas Robertus Sirmias Mali menyebut, pihaknya terus memantau pasokan beras di Perum Bulog Atambua untuk dialokasikan ke setiap wilayah yang berada di Kabupaten Belu. Ketersediaan stok beras sesuai koordinasi kami dengan Bulog itu cukup untuk menyambut Ramadan dan juga Idul Fitri, karena kita stoknya ada 1.000 ton di Gudang Dolok dan 2.000 ton OTW menuju Gudang Dolok Atambua. Jadi untuk kondisi beras sesuai dengan informasi dari pimpinan Perum Bulog itu untuk Ramadan itu aman. Selain itu, pasar murah juga diinisiasi sebagai langkah penanggulangan terhadap krisis pangan yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim, terutama dampak dari peristiwa El Nino yang mempengaruhi pola tanam. Operasi pasar akan berlangsung secara rutin di berbagai tempat dengan memantau persediaan beras yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.